Tanpa halu-halu, tanpa tipu-tipu, general reading walaupun tidak berlaku untuk semuanya, kalian silakan simak bacaan ini. Apa yang sebenarnya ia rasakan terhadap kamu? Apakah dia sudah mulai mendingin padamu? Ataukah dia memang masih cinta namun terhalang sesuatu? Aku menggunakan kartu ciptaanku sendiri ya teman-teman. Semoga bisa resonate dengan kalian. Ini tidak dijual. Saya akan coba untuk bacakan. Yang ia rasakan sama kamu sekarang. 1. Kita punya kartu Mountain. Mountain ini energinya gelap ya. Berarti energinya memang ada hambatan di sana. Aku ngerasa kayak ada sesuatu besar, sesuatu yang sangat besar menghambat hubungan kalian. Star terkait dengan harapan, keharapan dia. Yang menghambat adalah dia di sini merasa harapan untuk bersama kamu itu sepertinya kayak nggak mungkin atau memang terhambat sekali dengan sesuatu rintangan yang sangat besar. Sehingga yang aku bisa lihat di sini adalah dia butuh pengertian kamu. Hambatan besar ini menyangkut dengan bagaimana kamu bisa secara dewasa itu mengerti dan memahami. Ya, kita akan cek hambatan besarnya apa. Proses, keinginan. Dia merasa banyak keinginan yang tidak bisa tercapai dengan kondisi sekarang ini. Ya. Kayaknya gini loh. Dia mau menuju ke kamu itu makin kayak susah. Karena di sini yang aku bisa lihat tidak mudah buat dia. Itu kayak apa ya? Menjalani satu beban ini, satu masalah yang sangat besar ini, itu sendirian. Yang aku bisa lihat, harapan, cintanya sama kamu tuh memang ada. Cuman di sini terhalang tembok yang sangat besar. Dimana tembok yang sangat besar itu terkait dengan proses perjalanan dia ke kamu. Dia hanya kayak mengharapkan keajaiban sih sebenarnya. Masalahnya ini tuh rumit. Ya. Masalahnya ini sangat rumit. Kenapa aku bilang sangat rumit? Ini kartunya ular, teman-teman. Kalau kita bicara mengenai kartu snake, itu berarti adalah masalah yang ribet. Dan masalah ini bisa melibatkan orang lain. Ya, masalah rumit ini bisa aja mengenai status dia yang belum selesai dengan pasangannya, itu bisa. Terus dia terkoneksi dengan ibu biasanya, ya, seseorang yang berpengaruh besar misalnya, kayak gitu. Ini sih yang aku lihat utamanya. Kondisi di dalam rumah, kondisi kehidupan, kondisi kestabilan yang sangat caruk-maruk. Ini yang menjadi permasalahan kamu tuh kenapa kayaknya melebar gitu. Harusnya kalian kalau udah ketemu ya jadi satu, harusnya nggak ada hambatan. Tetapi hambatan ini itu justru datang dari keluarga, dari rumah, dari mungkin yang aku bilang tadi, mungkin ada koneksi yang belum selesai atau bagaimana. Tetapi ini datang dari rumah. Ya, dan masalahnya ini pelik.
Dia sangat sulit untuk memilih. Dia nggak bisa memilih, jadi dia masih bingung. Harus bagaimana? Mau jalan ke kamu juga pengen, ya, jalan ke kamu tuh pengen, jalan, dia tuh pengen hidup baru, cuman susah untuk memilih. Itu yang aku bisa bilang. Kalian sampai sini ngerti nggak apa masalahnya? Harusnya tahu dong ya. Kita akan buka untuk energi sebenarnya dia kepada kamu. Ini tanpa ditutup-tutupin ya. Jadi kalau misalnya memang ada energi yang buruk, aku akan bacakan. Energi tengahnya ini cinta, teman-teman. Sebetulnya orang ini tuh memang, aku bisa bilang, sangat mencintai kamu. Kenapa? Karena aku melihat dari gambar ini adalah dua orang yang memang energinya tuh klop. Energinya tuh klik. Klik dan klop ya. Dimana kalian itu kayak memang gak terpisahkan sebetulnya. Jadi kamu gak usah meragukan lagi perasaan dia deh sama kamu. Aku bisa bilang ini orang 98% cinta sama kamu. Maksudnya tidak menghadirkan yang lain-lain lagi ya. Mungkin kalau misalnya dia sudah menikah, ya tidak menghadirkan selain kamu dan pasangannya. Itu. Bisa dibilang ya mungkin kalau pria punya dua wanita, ya di sini ada kartu Queen of Wands. Ya, dia mencintai kamu, tetapi memang di sini ada sosok ibu. Ada sosok ibu yang dimana ini kayak watching around ya, cinta kalian. Ada yang diperhatikan. Nah, makanya aku bilang ini mungkin aja tuh Three of Pentacles ya. Ini kalau aku bilang sebelah kiri ini mungkin lebih seperti kayak real masalahnya. Saya melihat di sini ada seseorang yang membutuhkan dia. Ya mungkin ya dia nemenin pasangannya, nemenin ibunya. Mungkin ada yang sudah punya 3 anak. Mungkin di sini kalau sifatnya adalah ibunya tuh di masa tuanya mengharapkan dia dan belum bisa melepaskan kamu dengan dia gitu ya, belum bisa melepaskan anaknya, bisa aja. Atau ini di sini bisa aja nih pasangannya, sosok wanita kuat sekali ke orang ini. Nah, kalau dari dia sendiri teman-teman ya, ini faktor eksternal, ini internal ya. Kalau dari dia sendiri, dia tuh pengen hidup baru. Sudah pasti namanya majunya maunya ke depan. Kalau Page of Pentacles di sini sebetulnya dia sudah kayak ancang-ancang tuh. Dia memang mau sama kamu. Itu sudah kelihatan. Arahnya apa ya? Jalannya, path-nya udah kelihatan. Maunya sama kamu. Tuh. Kamu tahu ke depannya apa? Secara apa namanya? Keinginan dia. Ini eksternal, internalnya dia ya. Internalnya dia itu pengen hidup bersama kamu dengan tenang. Pokoknya di samping kamu aja. Masalah kondisi makannya kalian gimana, rezeki gimana, itu ngikutin. Yang penting dia tuh sebetulnya pengen meluk kamu. Tapi di sisi lain, secara eksternal di sini ada orang tua. Ya, kalau kamu di sini umurnya mungkin nggak begitu jauh, tapi di sini ada orang tua. Yang dimana itu masih butuh dia, masih butuh, maksudnya gini loh, kalau misalnya dia punya penghasilan, ya orang tuanya masih banyak kebutuhan orang tua, atau masih banyak kebutuhan pasangan, atau mungkin ada yang sudah punya 3 anak dengan dia, jadi dia belum bisa ngelepasin itu. Ya. Kita lihat lagi yang sebenar-benarnya. Four of Pentacles, King of Wands. Nah, di sini sifatnya dia adalah sebagai orang yang secara eksternal dia dengan masalah ini ya, dia adalah sebagai orang yang penentu nasib, atau dia sebagai orang yang memutuskan segala sesuatu. Dia yang kontrol semuanya. Jadi memang betul teman-teman, dia ini kayak lagi dibutuhkan banget di sini. Gitu loh. Kenapa dia tidak bisa ke kamu?
Ya karena dia masih beratin, ibaratnya ya mungkin orang tuanya di umur sekarang tidak mau ngelepasin dia, atau pasangannya di sini yang emang nggak mau dilepasin. Karena saya bilang ini ada satu faktor eksternal gitu loh, karena ini kelihatan banget dari snake tadi ya, kartu snake yang aku buka di sini nih, snake ini, ya itu melambangkan memang ada faktor eksternal yang memang memberatkan gitu loh teman-teman. Jadinya yang aku bisa bilang adalah ya mau nggak mau ini adalah faktor eksternal. Dan di sini ada kartu The Fool dan ada kartu High Priestess ya. Dia mau sama kamu, tetapi jujur aja masih belum bisa dipastikan kapan dia tuh bisa membuat keputusan. Banyak di sini pasti energinya ngambang ya. Jadi kamu sama dia ya berjalan aja tapi tanpa tahu nih kepastian keputusan kapan, sampai bener-bener kayak ada waktunya lah gitu. Dan sekarang ini yang dia bisa bilang ke kamu adalah jalani dulu. Selama kita masih punya perasaan itu ya kita masih jalan. Nah teman-teman, ini aku bilang sama kamu, hubungan ini tidak cocok untuk kamu yang single ya. Untuk kamu yang single, untuk kamu yang di sini pengen komitmen, aku rasa tidak bisa dalam waktu dekat dengan orang ini. Hubungan ini cocok mungkin buat kamu yang sudah janda, yang sebetulnya kamu udah nggak butuh-butuh banget cari pasangan, duda, ya. Yang penting punya pacar aja, tapi kamu nggak mau komitmen. Atau memang kamu single tapi tidak mau berkomitmen, kamu mau forever alone. Kamu bisa di hubungan ini. Tapi kalau kamu pengen punya pacar, punya kekasih, ini akan menjadi berat buat kamu. Kenapa? Karena energinya dia nih ngestakin kamu. Ibaratnya ada energi penghambat buat kalian yang mau berkomitmen. Kalau kamu mengharapkan dia berkomitmen, aku bilang nggak bisa. Belum dalam waktu dekat. Dan nggak tahu sampai kapan. Kamu mau nunggu dia sampai ubanan? Nunggu sampai rambutmu memutih, sampai kempot? Kalau kamu sudah berumur 30, jangan ambil resiko untuk bersama dengan orang ini. Ini saran aku ya, bukan aku mau jelek-jelekin atau gimana. Kalau kamu di sini hanya butuh untuk pacar, tapi kamu tidak mau menikah, dan aku memang berkomitmen, cuman mau summon Leven aja, nggak mau nikah, nggak mau komitmen. Entar aku punya anak dari siapa, mungkin pikiran orang bule ya, summon Leven, kumpul kebo, silakan. Tapi kalau seandainya kalian memang ingin berkomitmen, ingin benar-benar menikah, ingin benar-benar membangun rumah tangga yang samawa, sangat tidak disarankan. Karena dia sendiri di sini masih belum memberikan deadline kapan dia mau serius sama kamu. Karena jujur aja hubungan kalian di sini itu kayak melewati Gunung Arjuno misalnya. Nggak bisa dalam sehari kamu, atau dalam waktu cepat, itu butuh proses. Gimana kamu bisa melampaui gunung sampai puncaknya aja udah syukur, terus balik lagi ya kan? Tapi kalau kamu mau tahu sisi bagaimana perasaan dia sebetulnya, dia stres kok. Dia tuh kayak nggak bisa bergerak. Di sini ada kartu Nine of Swords. Dia hanya bisa merenungi, dia hanya bisa bersedih. Sebetulnya kondisi ini dia ini kayak merasa tertawan gitu loh, kayak di penjara ya. Karena di sini ada kartu Knight of Pentacles. Dia sedih. Kenapa? Karena dia, jujur aja ya, Knight of Pentacles itu lebih tepatnya dia tuh kalau mau punya rencana atau apa mungkin tidak bisa dilaksanakan. Knight of Pentacles itu sebetulnya kalau misalnya dia memiliki amunisi, dia bisa menjalankannya, tetapi masalah ini sepertinya kayak habis-habisan gitu loh. Dia sedih, kenapa? Karena ini terkait dengan Knight of Pentacles. Knight of Pentacles ya dia nggak ada pegangan. Tidak punya apa ya, tidak punya kemampuan untuk memilih mungkin. Masih kayak nimbang-nimbang. Masih ya jalanin dulu gitu loh. Dia menjalaninya dengan tidak happy. Kalau kamu lihat ada perubahan dari
tubuh. Mungkin kalau ada orang tipenya stres, dia makin gemuk, nggak kerawat, atau dia makin kurus, kusam, ya udah begitu. Ya mungkin kalau orang lihat dia mungkin nggak gitu loh ya. Nah, sama kamu bagaimana sih? Ya jujur aja, di sini ada kartu The Hangman dan ada kartu Strength. Ya sudah pasti di sini yang menggantung hubungannya teman-teman. Karena orang ini walaupun cinta sama kamu, tetapi untuk kamu meminta apakah kedepannya aku bisa bersama dia, ya mungkin menunggunya itu nggak main-main, cukup lama. Ya cukup lama, cukup sulit buat kamu tuh untuk bisa ya bersatu, satu atap rumah, menikah. Kita lihat lagi di sini ya. Kita bicara mengenai akhir nih. Endingnya seperti apa? Teman-teman, pada akhirnya begini, ya, bukan berarti kamu tidak bisa menikah sama dia, tetapi dia bilang kalau dia sudah nyaman di sini, sudah bisa memenuhi semuanya yang ada di sini, maka keadilan itu bisa kau dapatkan. Dia akan datang begitu dia sudah nyaman di sini, begitu dia sudah bisa menyelesaikan masalah apa yang terjadi di keluarganya, ya. Dalam arti menyelesaikannya itu mungkin secara materi, mungkin secara tanggung jawab, secara finansial, aku lihatnya. Dan di sini baru keadilan itu akan didapatkan. Jadi prioritasnya tetap di sini, teman-teman. Ya, baru nanti di kamu. Itu saran aku. Kalau kamu mau dalam waktu dekat ini tak mungkin terjadi karena kamu harus menunggu dulu di sini. Settle dulu nih, secara kenyamanan semuanya juga di sini. Apabila dia memilih kamu, tidak ada tersakiti. Terus mengenai tanggung jawab juga, dia memenuhi apa yang memang harus diberikan ketika dia nanti meninggalkan ya, dan beralih ke kamu. Sebetulnya harapannya ada Kak, cuman tidak bisa dalam waktu dekat. Kita akan prediksi kira-kira kapan. Ya kalau kapannya di tarot itu tidak bisa jadi patokan. Jadi jangan dipercaya kira-kira kapan. Aku cuman tebak-tebak buah manggis aja, anggap aja gitu ya. Kira-kira kapan? Minimal 2 tahun lagi. Kalau kamu masih ada waktu sebelum umur 30, 2 tahun lagi kamu mau menunggu silakan. Tapi kalau misalnya ini baru minimal loh ya, 2 tahun lagi tuh baru kelihatan, baru settle. Ya. Two of Pentacles itu juga bicara mengenai Capricorn ya. Kalau kamu mau menunggu di awal tahun depan, karena sekarang kan udah lewat nih Capricorn ya, awal tahun depan, pokoknya 2 tahun lah, 2 tahun dari sekarang. Aku nggak bisa bilang minimal maksimal ya, aku anggap aja minimal 2 tahun, karena untuk membalikkan satu proses hidup yang sudah habis-habisan, hidup yang susah, itu tuh nggak bisa setahun 2 tahun, butuh waktu 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Ya kalau kamu di sini masih punya banyak waktu untuk menunggu dia, silahkan. Tapi ini loh yang sebenarnya dia rasakan. Dia tidak punya hak untuk memilih dan tidak bisa memilih karena keduanya sama-sama penting. Kalau kamu di sini memang mau menunggu, silahkan ya. Aku tidak melarang dan tidak mau menjudge hidup seseorang. Mungkin kan tahun 2024 ini orang lebih suka sendiri ya. Lebih suka ya, karena kita sudah kebiasaan dulu tuh kita tidak ketemu sama orang dalam jangka waktu yang lama, jadi sudah terbiasa ya, sendiri pun nggak masalah. Ketemu sama orang pun baru-barusan ini ya kewajiban aja, tapi aku rasa kalian akan jadi banyak orang yang introvert setelah itu ya, pengen ke pengembangan diri, pengen urusin diri sendiri, mempercantik diri, memperganteng diri gitu, supaya makin kinclong. Oke, di sini adalah nama-namanya. Kalau kalian sudah lihat namanya dia dan terbayang langsung wajahnya, ya sudah, bacaannya berarti perasaan ini datang dari orang itu. Ya, aku nggak bisa ngomongin yang baik-baik juga, karena tarot itu nggak semuanya bagus. Kalau kamu mendengar channel yang semuanya bagus, waduh, selamat deh. Mungkin itu penyemangat atau bisa menjadi nambah library kehaluan kamu. Terima kasih yang sudah kuteri denganku untuk hari ini. See you, selamat malam, bye-bye.